Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Kalau terang ini gimana? Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu enggak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing orang uji anjingnya Ashabul Kahfi ada asing, memang enggak pernah ada masalah dengan anjing. Ya, enggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang duwe keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus 100. Iku sing siji hadiahe asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alam tu minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu. Nah ini bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan ra anjing diulang kan ngejar napa? Kidang. Nggih. Lah cara fikih niku kan hewan halal niku kali disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ini sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati niku halal, enggak usah disembelih. Nanti kira-kira kurung atau masalah hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu ya halal. Jadi enggak usah apa disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jamari. Jadi ana kidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine, itu contohno asu wa ma alam tum minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kula cerita ilmiah, enggak usah nggo madzhab Syafi'i, pokoke kula cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ngono termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge Ashabul Kahfi iku 7. Wasaminuhum kalbuhum. Semua wong macam-macam. Ora roh jenenge lawak ditulis ben marah kobong, musalmina tamliho semacam-macam. Tapi wong semono tengahe paling keren ku Kitmir, termasuk nggih. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah tangga. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa kok nasune berarti daerah abangan. Ora nasune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Nah, tapi di saat yang sama santri yo mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Yo ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Apa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini 1 juta, 100 juta gitu, tak pengen Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba, napa-napa hargane napa? Ratusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya napa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Mukallibin. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, bener mbok sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jam. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku, ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah sampean tangklet.
Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Ini aslinya hilang. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ora cocok. Menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asju najis ini ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu fal yasilu napa sabat. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi ndak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilahnya idza walagha ina ahadikum al-kalbu fal yasilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, fal yasilhu sab'an. Basuh ping 7. Asli teken. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada. Nah, ini semari ekstrim itu istilah jilat mbek wadah itu ada minum, terutama wadah minum, sing kangge ngombe napa wadah tinggi itu. Ya terus wonten istihad. Istihad. Imam Malik darani ngongkon basuh iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi ndak sampai najis pun istilahnya kon basuh. Sampeyan di klambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Wes ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestine job itu ora perlu umbah, tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asi itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mengke sampean ngaji teng muin nggih. Masalah asir mungkin tersare menurut Imam Malik tidak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbud. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilat. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sampai nak gelem ditembak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak didilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa nak didilati itu berarti. Lho terus urusane dilat. Dilat dan dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ya ora dilat tok demek najis. Lah iku terus ekstrem. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus gini apa? Najis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilu napa sapan. Itu asal usul cerita ilmu.